Ya, setidaknya meskipun menunggu agak lama tapi kita dibayar 500 sekian pip. Lumayan. Ya, ini adalah membaca time frame secara bertahap. Kemudian selanjutnya setelah kita mampu membaca time frame, ya, selanjutnya adalah kita harus mampu membaca yang namanya candlestick. Yang nomor 3 adalah candlestick. Ya, langsung yang ketiga adalah candlestick. Ya, candlestick yang kita gunakan seperti ini. Jadi ada candle gini. Nah, candlestick ini mewakili dari harga yang biasa orang pakai adalah dengan menggunakan price action. Price action. Nah, price action itu kita menggunakan candlestick ini. Price action bukan berarti pola candle, bukan berarti chart patternnya, tapi satu keseluruhan perubahan harga itu sendiri. Jadi harga itu sendiri nanti kita baca apa yang diinformasikan oleh candle itu, kemudian kita bandingkan dengan historinya. Sekali lagi, membaca candlestick tidak bisa sepotong demi sepotong, tetapi satu kesatuan, satu struktur yang utuh membacanya. Tidak boleh sepotong demi sepotong. Tidak boleh hanya pola candle yang kita baca. Doji misalkan, berbalik, tidak bisa begitu. Tidak selalu soalnya. Tapi kalau kita membaca secara terstruktur, ya, terstruktur ini apa? Nanti yang kita perhatikan juga historinya, history candle. Kita bandingkan dengan historinya, kemudian di sini terbentuk apa, pola apa terbentuk, apa informasi yang diberikan di sana. Nah, terkait dengan candlestick, saya akan bahas asal muasalnya kita melihat perkembangan harga dari candlestick itu sendiri. Ya, biar tahu secara dasarnya, saya akan coba untuk memberikan satu gambaran terkait dengan candlestick ya. Oke, kita bahas candlestick dulu. Candlestick. Ya, candlestick yang mewakili harga, di mana kalau saya contohkan satu perdagangan, misalnya harga beras dibuka dengan harga pertama misalkan pagi ya, atau hari ini dibuka dengan harga 9.000. Ketika dibuka 9.000, ada yang beli apa tidak? Ternyata ada yang beli. Ya, saya lambangkan dengan warna hijau biar gampang nanti kita melihatnya. Nah, ketika beli kita kasih warna hijau atau kita kasih warna hijau dulu. Nah, ketika dibuka dengan harga 9.000, ternyata ada banyak orang membeli. Ternyata dagangannya makin banyak yang beli, maka harga semakin naik. Semakin banyak yang membeli, logikanya semakin banyak membeli, maka stok akan semakin berkurang. Stok makin berkurang, maka harga menjadi naik. Misalkan beras 9.000, banyak orang membeli, banyak sekali orang membeli. Akhirnya stok mulai menipis. Nah, stok mulai menipis, biasanya banyak melimpah, mulai menipis, akhirnya yang jual cari sana cari sini, tentu harganya berubah. Maka ini menjadi naik 10.000 misalnya. Ketika harga dikasih 10.000, masih saja orang membeli, harga naik lagi menjadi 11.000. Ketika 11.000 banyak orang membeli, maka naik lagi harganya 12.000. Nah, ketika sudah mencapai titik tertinggi, ya, secara logika, secara standar dalam kondisi ini beras-beras normal misalkan, tertinggi ditutup dengan harga 14.000 misalkan. Semakin harga makin tinggi, maka orang membeli beras akan makin berkurang, kemampuannya akan mulai berkurang, akan berpikir 2 kali, 3 kali. Mungkin di keluarga akan berpikir, enggak usah beli beras karena harganya mahal, maka cari alternatif lain, mungkin ketela, mungkin singkong yang lain, atau mungkin gandum, mungkin ubi-ubian yang lain. Sehingga permintaan beras makin berkurang. Dari harga 14.000 ini permintaan beras makin berkurang. Kemudian penjual beras tentu kalau sudah membeli dengan harga 14.000, harga di pasar 14.000, kita tidak bisa jual karena
banyak yang tidak beli di sana. Maka untuk menarik pelanggan diturunkan harga. Jadi begini, ya, harga turun, jadi harga awalnya tadi sampai di atas, harganya di atas, kemudian ditolak oleh seller. Banyak orang tidak mau beli, sehingga banyak pedagang muncul dengan menawarkan harga lebih murah, 13.000. Untuk memancing apa? Untuk memancing pelanggan biar membeli, sehingga harga turun. Ketika harga turun 13.000, harga yang 14.000 ini mau tidak mau dia akan mengikuti harga pasaran. Kemudian kalau lihat yang lain sudah tidak ada harga tertinggi, maka kalau tertinggi tentu lakunya akan lama. Maka ini pun menurunkan di luar 13.000, biar orang beli ke saya turunkan 12.000. Harga turun lagi menjadi ekor begini. Ini jadi 12.000. Kemudian semakin harga turun, maka tentu akan membuat orang membeli lagi. Oh, harganya sudah mulai turun, beli lagi. Nah, beli lagi, nanti akan naik lagi harganya. Nah, kemudian setelah di 13.000 lagi tidak ada yang beli lagi, market akan turun lagi, akan banyak pedagang yang menjual. Akan banyak pedagang yang menjual dengan harga yang lebih murah, tentu untuk meraih keuntungan. Misalkan tidak beli berasnya, menanam sendiri atau sebagainya. Maka harga menjadi turun lagi. Banyaknya pedagang, beras melimpah di pasar, maka harga akan semakin anjlok ini. Sehingga kalau digambarkan dari tadi harga 14.000 turun kembali menjadi 10.000. Maka digambarkan yang tadi naik tadi kemudian ditolak oleh seller akan digambarkan dalam bentuk ekor begini. Kemudian ya ini masih warna hijau ya. Ini kemudian ditutup dengan harga begini, 10.000. Pembukaannya 9.000. Ini bukan berarti hanya gambar, tapi ada informasi yang harus kita baca di sana. Apa informasinya? Yang pertama, buyer atau harga beli sampai di ujung atas 14.000 tadi. Sempat naik di 14.000. Berarti buyer punya kekuatan. Kemudian pada akhirnya ditolak oleh seller. Kalau jadi ekor begini namanya ditolak oleh seller. Seller menolak, tidak mau harga terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi tidak ada yang beli. Maka seller berbondong-bondong menjual dengan harga lebih murah. Ya, dengan tujuan nanti untuk menarik pelanggan lagi biar banyak membeli dagangannya. Sampai pada akhirnya ditutup dengan harga 10.000. Maka candle yang terbentuk ini ini menjadi informasi seller, tekanan seller ini kuat sekali. Tekanan seller kuat. Kondisi seperti ini ya secara umum market akan cenderung turun. Ya, market akan cenderung turun. Sebaliknya kalau misalkan awalnya turun kemudian ditolak oleh ini yang warnanya ganti berubah ini. Ini turun kemudian ditolak oleh buyer. Awalnya bodinya utuh karena awalnya utuh kemudian ditolak oleh buyer, ditutup di sini. Ini masih di bawah harga pasar, di bawah harga pembukaan, maka warnanya merah. Tetapi ekor yang panjang ini memberikan informasi bahwa tekanan buyer kuat. Ini berarti market cenderung atau berpotensi naik. Ya, ekor di bawah ini pesan kuat bahwa buyer kuat sekali tekanannya. Sedangkan yang di atas ini tekanan seller kuat. Nah, ini harus difahami proses terbentuknya candle. Ini untuk apa? Untuk nanti membaca karakteristik candle. Ya, untuk membaca karakteristik dari candlestick. Apa yang kita temukan, apa yang kita baca? Yang kita baca tentu harus bisa membaca karakteristik dari candle itu. Karakteristik candlestick ya, candlestick. Dari mana kita bisa membaca? Dari candlestick. Contoh misalkan tadi, kalau ekor panjang ya, kemudian di atas ini tekanan sellernya kuat, maka market cenderung berpotensi untuk turun. Ya, maka yang kita baca yang pertama adalah
bodinya dulu, atau ukurannya body bagaimana, ukuran bodinya seperti apa. Yang kedua, panjang sumbu atau ekornya. Yang ketiga adalah rasio. Rasio ini bandingkan antara sumbu dengan bodi. Yang keempat adalah posisinya di mana. Oke, kita coba bahas. Yang pertama bodinya. Kita lihat kalau seperti ini bodinya kecil. Oke, bodinya kecil. Yang kedua sumbu panjangnya, ya, panjang sumbunya. Kita lihat panjang sumbunya jauh lebih panjang daripada bodinya atau sumbunya panjang. Kemudian rasio, bandingkan antara sumbu dengan bodi, panjang mana, ternyata masih panjang sumbunya. Kemudian posisinya di mana? Kalau posisinya berada di area resisten, maka ini berpotensi turun atau sell. Tinggal nanti cari konfirmatornya. Kita cari warna merah, di sini kita sell. Ya, seperti ini adalah salah satu dari sistem trading kita nanti. Jadi untuk membaca, untuk entry, maka baca karakteristiknya. Ini adalah salah satu contoh dari strategi untuk entry. Kalau tidak terpenuhi bagaimana? Ya jangan entry di sana. Kalau tidak ada terpenuhi, meskipun ini berada di area resisten, ya. Kalau misalkan rule kita, aturan kita mengharuskan ini ada konfirmasi, ya kita tunggu konfirmasinya. Kalau konfirmasinya hijau berarti bukan konfirmasi untuk turun. Sebaliknya kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa dengan di sini banyak penolakan, ada resisten kuat, di sini ada ekor panjang doji atau shooting star misalkan, dan sering membuktikan tanpa harus konfirmator kita entry sell misalkan dan selalu profit, ya silakan jalankan. Tapi bagi saya secara umum kalau teman-teman mengikuti contohnya, nanti coba praktekkan, ketika berada di resisten pun kita menunggu satu konfirmator lagi untuk meyakinkan. Ini adalah karakteristik candle. Jadi baca candle itu seperti apa beritanya, informasinya seperti apa. Kalau candlenya tebal bagaimana? Ini berarti momentumnya kuat. Kalau ini tebal warna merah berarti momentum seller di situ masih kuat sekali. Tinggal kita lihat sebelah kirinya historinya seperti apa. Dia berada di mana? Kalau berada di area resisten, maka kita tetap hati-hati. Kita menunggu breakout sekalian atau ganti warna hijau. Nah, beda lagi nanti kalau ganti warna, kita butuh satu konfirmator lagi, entry berikutnya. Gitu caranya. Oke, ini adalah karakteristik dari candle. Kemudian jangan lupa untuk membaca candle yang terakhir itu. Candle terakhir sebelum running, ya, candle terakhir sebelum running. Kemudian bandingkan dengan beberapa candle sebelumnya. Bandingkan dengan beberapa candle sebelumnya. Candle terakhir yang kita baca sebelum running, jadi runningnya kedip-kedip, ini candle sebelumnya, kita baca seperti apa dia bentuknya. Kalau seperti ini misalkan ini warna merah, maka momentum sell benar di sana kuat. Kemudian kita bandingkan candle sebelumnya itu bagaimana. Kalau candle sebelumnya berjajar merah, maka jangan dilawan, ikut saja arusnya. Karena dampak dari candle ini sangat kuat sekali penerusan selnya. Ya, sebaliknya kalau misalkan di atas di sebelah kirinya ini candlenya hijau, maka hati-hati, momentum panjang ini bisa mengindikasikan seller sudah mulai punya kekuatan di sana. Ya, kita bisa tunggu satu konfirmator atau dua konfirmator, tergantung kita bagaimana kita nanti mencoba dan berpengalaman. Bagi saya kalau sudah berada di area resisten, sudah ada merah, butuh satu lagi, kita bisa entry di sini. Yang terpenting lihat candle terakhir dampaknya seperti apa. Kalau tidak berdampak, ya maka kita tunggu lagi di candle selanjutnya. Ya tentu tidak lupa untuk membandingkan dengan candle sebelumnya ini. Ya, bahasa saya kalau biasa saya buat satu
perbandingan analogi itu adalah perang candle. Perang candle. Ya, perang candle itu seperti apa? Misalnya awalnya hijau misalkan. Nah, setelah hijau ini ternyata candle selanjutnya bukan malah naik tapi malah turun kuat. Nah, ini perlu kita baca, candle yang terakhir ini adalah warna merah, tidak ada perlawanan, kemudian dampaknya terhadap candle sebelumnya ini cukup berarti. Ya, candle bahkan candle-candle sebelumnya ini dilewati semua. Maka kita bandingkan ya, yang warna merah dengan warna itu, warna hijau ini kita bandingkan. Ketika merahnya punya dampak yang besar, maka sementara ikut yang merah. Ya tentu kita melihat tadi historinya, tidak bisa berdiri sendiri, ini merah panjang berarti sell, tidak boleh begitu. Ya, untuk menjaga kehati-hatian dan tentu menjaga supaya kita tidak terjebak di dalam floating yang panjang. Oke, ini adalah karakteristik dari candle. Nah, berikutnya masih terkait dengan candle, ini kita bisa baca dari pola candle.